Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya umumkan ya di Jogja, bahwa kita akan melaksanakan pergumulan doa di Kaliurang tanggal 26 sampai nanti tanggal 30 Januari. Pergumulan tersebut untuk 5 tahun waktu bagi Israel, yang itu berarti bekerja untuk hierarki, yaitu 1, 7, 70, dan 490. Bekerja sebagai budak rodi, pembangunan bait Allah, rohani, dan tokoh anti fasilitas garis keras. Yang kedua, ya, acara ini juga merupakan pelaksanaan acara dari Departemen Wanita, Pemuda, dan Anak. Saya dengar minggu siang ya, anak-anak kecil akan piknik di Kaliurang ya. Kemudian saya juga mengambil kesempatan untuk pembelajaran para magister. Saya akan bacakan cuplikan pergumulan Minggu 15 Januari tahun 2012 di Triangulasi. Ini cuplikannya ya. Dikatakan oleh hambanya bahwa setiap saat mengawali tahun maka harus masuk Dewan Musyawarah Tuhan. Nanti bulan Desember juga lapor, dan setiap saat basa Jawane nyadong dawuh ya. Di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu dikatakan seperti yang ditulis di dalam Mazmur 102 ayat 13 sampai 21, yang intinya bahwa Tuhan sendiri yang akan membangun Sion dan Yerusalem. Kemudian di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 14 sampai 17, bahwa sangat besar usaha Tuhan untuk Yerusalem dan Sion. Itu ditegaskan berkali-kali. Kemudian Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, bahwa hierarki yang dibentuk sejak LPBKWI, ya, rekrutmen murid sekolah Alkitab, dan sampai sekarang itu mereka itu disebut hierarki. Di dalam hierarki itu ada 1, ada 7 itu 7 guru, 70 itu 70 penatua, dan 490 ya penghulu. Kemudian ada hierarki yang kedua. Hierarki yang kedua itu para hamba-hamba Tuhan yang terkait dengan kitab Wahyu, kemudian para imam ya yang terkait dengan kitab Wahyu, kemudian jemaat yang terkait dengan kitab Wahyu. Kemudian ditekankan juga bahwa tabernakel zaman Musa itu harus dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditunjukkan di atas surga, ya, di atas gunung ya. Maka demikian juga tubuh Kristus itu harus dibangun sesuai dengan contoh yang Tuhan tunjukkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kemudian di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19, kita sebagai manusia itu tidak boleh menambah dan mengurangi, karena itu nanti menyangkut berkat dan pahala serta keselamatan kita. Saya bersaksi ya, suatu saat pernah, itu tahun 2012, Bapak Ibu sekasih Tuhan, kepada hambanya itu dipesankan berkali-kali, ini pembangunan tubuh Kristus, bukan pembangunan tubuhnya Paulus Tribrata. Ya, karena memang waktu konferensi itu kan banyak hal, sehingga kita itu apapun yang terjadi harus manut 1.000.000% kepada Tuhan. Apapun yang terjadi harus manut kepada Tuhan 1.000.000%. Sekalipun harus pikul salib, ya, harus menanggung 9 penderitaan salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus manut, karena itu bukan pembangunan
tubuhnya Paulus Tribrata, artinya bukan programnya atau rencananya ataupun visi misinya seseorang, tetapi itu visi misinya Tuhan, sehingga harus persis dilaksanakan seperti kehendak Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, dia itu memberikan petunjuk pelaksanaan yang harus dilakukan hierarki dengan sangat cermat, terperinci dan sempurna. Sejak pewahyuan 13 November 1987 sampai sekarang sudah tidak terhitung, ya. Dikatakan dalam khotbah di triangulasi itu, ya, saya itu maksudnya bukan saya ini, tetapi saya nyuplai khotbah ini, ya. Saya diundang ke Dewan Musyawarah Tuhan, ya. Setiap awal tahun saya biasa mohon petunjuk untuk aktivitas yang harus dilakukan selama 1 tahun. Kemudian akhir tahun memberikan laporan pertanggungjawaban atau evaluasi, ya, sekian intro, ya, atau cuplikan tersebut. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, tema pergumulan kita ini adalah pergumulan bagi kegenapan kitab Wahyu, ya. Itu tentunya sudah digenapi sejak pertengahan 2022, ya. Selama 2 tahun kita harus melaksanakan penyucian dan pendamaian, ya. Dan itu masih tersisa waktu kurang lebih 6 bulan, dan kemudian kita masuk 5 tahun, ya, seperti nubuatan seperti yang dilakukan Yusuf. Masih ada waktu 5 tahun dalam masa kelaparan besar, tetapi Yakub dan keluarganya harus pindah ke Mesir, mengalami hal-hal yang paling baik di tanah Gosen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Ya, ini juga merupakan pesan dari Dewan Musyawarah Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu itu sudah ditegaskan kepada para murid. Para murid itu melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan mengalami banyak masalah, persoalan, hambatan, rintangan, ya. Namun demikian, manakala mereka itu sudah menyelesaikan tugas, maka dikatakan, adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi setelah bekerja, dia harus berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Jadi sebagai budak Rodi itu ya tidak ada Tuhan itu bolak-balik terima kasih budak Rodi, terima kasih budak Rodi, terima kasih budak Rodi. Tidak ada. Mereka itu sudah harus memang melakukan tugas pekerjaannya. Lah kita sebagai budak Rodi, upah kita apa? Tuhan katakan, imam itu pusakanya Tuhan, ya, pusakanya Tuhan. Dan nanti ketika Petrus itu bertanya, "Kami sudah meninggalkan semuanya, apa nanti upahnya?" Upahnya dikatakan di bumi akan menerima 100 kali lipat, ya, baik segala berkat dan keluarga, dan itu nanti akan sempurna di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang menjadi prinsip bagi hierarki, ya, sehingga hierarki itu harus, namanya budak Rodi itu ya sangat merendahkan diri. Ora kok njuk nek enek uang orang menghargai, ada orang tidak berterima kasih kemudian marah. Ya, kita tuh namanya budak Rodi ya
budak rodi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian tentunya sebagai sesama manusia kemudian kita tidak meninggalkan etika ataupun tahbisan. Etika tetap ada, tahbisan tetap berlaku, namanya sesama manusia di dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Tentunya kita juga harus berterima kasih karena 2 Timotius pasal 3 itu juga mengatakan orang-orang akhir zaman itu tidak tahu berterima kasih. Nah ini yang namanya ya tokoh paradoksal. Paradoksal itu artinya bertentangan tetapi semuanya benar. Ya, semuanya benar. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, ya. Kita akan membaca Efesus pasal 2 ayat 21. Kalau saudara membaca bisa mulai ayat 11 sampai 22, tetapi kita langsung baca ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, jadi di dalam membangun bait Allah, di dalam membangun tubuh Kristus itu harus rapi, tersusun. Tidak boleh tubuh Kristus itu diorak-arik, diatur menurut maunya sendiri. Seperti tabernakel itu wes rasa nurut Tuhan, rasa nurut gembala. Saksir toh, orang akhir zaman kan apa? Kok ngatur-ngatur? Mauku ya mauku. Lah, kalau masuk pembangunan tubuh Kristus itu tidak demikian. Harus menurut aturannya Tuhan. Rapih, ya. Tersusun. Seperti kita manusia. Kalau kita manusia ini terjadi masalah, itu namanya cacat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau tidak seperti yang diciptakan pertama oleh Tuhan, Adam dan Hawa menurut gambar dan teladan Tuhan, kemudian terjadi masalah karena memang akhir zaman, ya, banyak obat-obat yang adalah ternyata racun, polusi dan lain-lain, sehingga kadang-kadang anak itu lahir tidak sempurna. Itu kan menimbulkan pergumulan tersendiri. Lah, bagi mempelai Tuhan, pengantin perempuan mempelai anak domba atau bait Allah yang rohani, Tuhan itu menghendaki pembangunan tubuh Kristus itu dibangun secara rapi, tersusun. Kalau 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan pondasinya sudah diatur, sudah dibangun, tidak bisa diganti, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian yang membangun di atasnya itu harus memperhatikan, dibangun dengan emas, perak dan permata atau rumput jerami, ya, dan kayu. Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi semuanya nanti akan diuji oleh api. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi pembangunan tubuh Kristus itu haruslah bermutu, cemerlang. Ya, bahasanya orang didandani itu glowing, ya. Karena pengantin perempuan mempelai anak domba itu haruslah cemerlang, sempurna, tidak ada cacat celah, tidak ada kerut, tidak ada spot tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang tidak bagus. Efesus pasal 5 itu menghendaki demikian, ya. Dan berdiri di hadapan Tuhan dalam kondisi yang sempurna. Sebab itu penyucian itu bukan kepada dosa-dosa besar saja, tapi sampai kepada dosa-dosa kecil yang dikatakan dosa-dosa, ya, kerut-merut pada wajah. Ya, itu menandakan tentunya sebagai tanda-tanda yang tidak bagus menurut pandangan pengantin surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, di dalam pembangunan tubuh Kristus itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, namanya saja pengantin perempuan mempelai anak domba, hierarki 1, 7, 70, 490, itu adalah Kristen yang dewasa.
yang sudah melewati pintu gerbang mezbah kurban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, meja roti, pelita emas, dan hidup di dalam sembah, doa, puasa, meditasi, dan syafaat. Kemudian hari-harinya itu adalah merobek tirai. Ya, itu ciri-ciri kedewasaan. Kalau di dalam suratan Petrus dan Ibrani, kalau masih kanak-kanak itu cuma bisa minum susu. Tetapi ya kalau sudah agak dewasa itu makanan yang keras. Kalau mengarah kepada kesempurnaan itu pedang yang tajam bermata dua. Ibrani pasal 4 mengatakan demikian. Kalau hierarki itu Bapak yang kasih Tuhan sudah tidak bisa. Maksudnya aku kira iso nek kesenggol, ya. Aku kira iso, ya. Itu menandakan bahwa itu adalah Kristen halaman, ora iso kesenggol. Nek ora ya wis terlalu sepuh, Bapak yang kasih Tuhan ya. Sehingga sudah terlalu sepuh tetapi bertumbuh di dalam hal yang tidak bagus. Ya, bertumbuh dalam hal yang tidak bagus, tidak bisa kesenggol. Lah, itu halaman, bagaimanapun itu halaman. Tapi kalau ruang suci, ya tentunya ada 3 benda tadi dan hidup di dalam penyembahan. Tapi kalau mempelai itu ya di dalam ruang suci itu tidak ada pintu sebelah kanan, pintu kiri, pintu belakang, tidak ada. Adanya pintu tirai dan papan sudut. Bapak yang kasih Tuhan, ya para gadis, ya para berjaka, ya atau jomblo istilahnya sekarang yang merindukan ruang maha suci, ya itu harus tahu bahwa nikah itu tidak ada pintu kiri, kanan atau belakang, yang ada pintu tirai. Kalau keluar ya lewat pintu tirai, masuk lewat pintu tirai, dekem di dalam ruang maha suci adanya papan sudut kiri dan kanan. Itu harus tahu. Lah demikian juga kita mau menikah sama Tuhan yang maha sempurna, sementara kita ini manusia berdosa, sudah ditebus, ya disucikan, pendamaian, jatuh lagi dalam dosa. Bapak yang kasih Tuhan, maka hidup kita tuh hari-hari itu diisi dengan perbaikan tirai dan disudutkan. Kalau bahasanya Roma, begitu Roma 8 ayat 35 sampai 39, 9 penderitaan salib. Hari-harinya tuh adanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, bahaya, ya, pedang, menjadi domba sembelihan dan terancam maut sepanjang hari. Itulah tugas utama hierarki. Jatahnya hierarki itu seperti itu. Oleh sebab itu hierarki ini kok sidik banget. Ya namanya mempelai itu satu, tapi nek rakyat halaman tuh yo wakeh banget, bisa berjuta-juta, ratusan juta, miliaran, triliunan sejak zaman Adam Hawa sampai nanti terakhir. Tapi kalau ruang suci ya tentunya keluarga. Ya, meja roti itu 24 ketua. Ya, 24 ketua itu para nabi, sebelah sini 24 ketua para nabi itu pemimpinnya Nabi Musa. Kalau 24 ketua itu pemimpinnya Rasul Paulus. Rasul Paulus kan tidak masuk 12 rasul. Ya, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Itu pemimpinnya itu Rasul Paulus. Dia itu rasul yang istimewa. Kemudian perbaikan tirai. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian mempelai itu cuma satu. Artinya wong sidik. Beno sidik itu ya tentunya banyak sekali. Terdiri dari goyim dan zaitun asli. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Waktu yang tersisa 5 tahun lebih sedikit ini, di mana penyucian dan pendamaian itu masih ada waktu 6 bulan, maka seperti yang dikutbahkan tadi malam itu, kita itu harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini. Orang penyucian ki rasa isin, urusannya bukan dengan manusia, urusannya dengan Tuhan. Kalau orang mengatakan mungkin orang yang bermasalah rong wani pendamaian, lo ketara toh dhek maju, aku toh sing bener. Lah itu jadi juga tidak betul, Bapak yang Tuhan, tidak betul demikian itu, ya.
Sebab itu waktu yang 6 bulan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita minta Roh Kudus supaya kita tidak seperti nasibnya Efesus, kaki dianya diambil, bahkan ada yang terancam untuk masuk kematian yang kedua dan sebagainya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan masuk kelaparan besar. Ya, setelah kegerakan kuda putih, kemudian kegenapan Wahyu pasal 12, kemudian kelaparan besar atau masa antikris. Kita akan membaca Mazmur 42 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Terima kasih. Raja Daud itu sejak kecil mengalami banyak kesengsaraan. Prosesnya proses 9 penderitaan salib untuk menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Karena dikatakan Kristus itu anak Daud. Bahkan pada saat dia itu menjadi raja kekal, dia itu adalah tunas Daud. Oleh sebab itu sebagai ya orang tua, prosesnya Raja Daud ini sangat berat. Namun demikian pada saat Raja Daud ini mengalami penderitaan yang berat, dia ingat perjalanan-perjalanan yang pernah dilakukan sejak dia itu masih remaja. Tentunya sejak usia 12 tahun sudah bisa mengikuti perjalanan ke bait Allah seperti halnya Tuhan Yesus. Lah sebagai anak 12 tahun itu tentu ya sik pecicilan, ya umpamanya jalan gitu mesti recol-recol pengen ngarep Bapak Mas Tuhan. Lah dikatakan di sini ya dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur ya dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan, ayat di atasnya bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Lah namanya anak remaja dikatakan di dalam kerumunan ya orang yang banyak itu dia tuh maju ngerangsek nercal di tengah kepadatan orang banyak. Lah dia tuh ingat masa remajanya itu sangat menyenangkan. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat perjalanan-perjalanan ya untuk merayakan perayaan. Ini ditulis di Mazmur, juga ditulis di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ditulis di surga. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Seperti suratan Timotius bahwa apa yang ditulis itu semuanya menjadi didikan pelajaran untuk kita. Pada saat proses yang sangat berat bagi hierarki dan terutama pengerja, Bapak Ibu Tuhannya sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah hampir 9 tahun. Apalagi kita sudah masuk masa kelaparan ya 2 tahun. Hidup kita yang disebut hierarki, sakti, sugih, suci, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu menjadi bahan olok-olokan. Yel-yelnya sakti, sugih, suci, kowe ndek apa? Omahmu isine apa? Duitmu piro? Kita dan para pengerja itu menjadi bahan lelucon, menjadi badut. Bapak yang kasih Tuhan, sudah begitu, ya sekarang ini semuanya harus mandiri. Mandiri itu artinya diurus dewe-dewe, karena memang penggembalaan ya tidak ada pelayanan diakonia, semuanya bekerja sendiri-sendiri. Sudah begitu, memang sudah masuk masa kelaparan. Oleh sebab itu, hiburan kita tuh apa? Ya kita bertindak seperti Raja Daud, mengingat-ingat perayaan-perayaan yang pernah kita lakukan. Dan dari situ
Raja Daud itu mendapatkan kekuatan untuk terus melaju sampai dia itu ya diwisuda menjadi Raja Israel. Saking beratnya proses dia tuh sampai pergi dari tanah Israel, nyebrang ke daerah musuh supaya tidak dikejar Saul. Di sana dia takut, makanya dia pura-pura edan. Bapak Ibu Tuhan, itu proses yang berat. Namun demikian, ya Tuhan menolong, itu semuanya seizin Tuhan dan diatur, setiap langkahnya itu diatur oleh Tuhan. Menjadi contoh bagi kita semuanya sebagai ibu kandung tubuh Kristus. Dulu ada tahbisan ibu kandung tubuh Kristus atau orang yang mengemban pembangunan tubuh Kristus. Tentunya proses kita juga tidak lebih ringan dari Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita hidup pada akhir zaman, prosesnya sangat berat, tantangannya sangat banyak. Nah, di sini kita akan mengingatkan Tuhan. Kita baca Yesaya 62. Kita baca ayat 1 sampai 7. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan lagi disebut lagi yang sunyi, tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Ayat 7. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Ya, jadi di sini itu kita tuh akan mengingatkan Tuhan. Jangan tidak membiarkan Tuhan itu tinggal tenang. Basa Jawa itu dioprak-oprak Tuhan itu. Ya, untuk secepatnya menggenapkan apa yang dia wahyukan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kita mengingatkan Tuhan. Bahkan membuat Tuhan itu tidak tenang. Nek carane cah cilik ngono, kalau dia tuh minta sesuatu itu ya papahnya atau mamahnya tuh dikejar-kejar, ditutne ke sana kemari sampai apa yang diinginkan itu diberikan. Lah demikianlah kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita mengingatkan Tuhan, tentunya kita punya bahan. Tuhan tuh diingatkan tentang apa? Kita akan mencontoh 2 Raja-Raja pasal 19. Ayat 14 sampai 20, 2 Raja-Raja 19. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Ayat 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan,
Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur telah kudengar. Ya, jadi Asyur ini yang mengalahkan kerajaan utara atau kerajaan Israel 10 suku tahun 722 sebelum Masehi. Dan semua orang dari kerajaan utara ini diporak-porandakan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan sampai sekarang belum disebut kembali. Ya tentunya sudah ada ya Bapak Ibu kasih Tuhan yang kembali, tapi secara umum begitu belum, sehingga sekarang ini bukan disebut Israel secara keseluruhan, tetapi Yahudi 2 suku tambah Lewi. Lah Asyur ini karena dia sudah mengalahkan kerajaan utara ya, dan mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan, semua patungnya itu dibakar. Lah Asyur ini menantang Raja Hizkia, Raja Selatan ya, 2 suku tambah Benyamin, maksudnya tambah Lewi ya, yang ibu kotanya tetap di Yerusalem, di situ ada Bait Allah. Raja Asyur ini menghina habis-habisan, semua raja sudah aku kalahkan, masakan kamu cuma kecil aja. Kemudian dia juga menghina Tuhan Allah Yahweh ya, itu pakai surat tantangan, surat penghinaan Bapak ngasih Tuhan sama Raja Hizkia itu dibawa ke rumah Tuhan. Kemudian dia berdoa, kemudian dia menyampaikan seperti yang tadi sudah kita baca. Kemudian akhirnya Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mendatangi Hizkia dan mengatakan, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib ya, Raja Asyur telah kudengar. Lah kita berharap Bapak Ibu kasih Tuhan, pergumulan kita yang mengingatkan Tuhan tentang apa yang Tuhan janjikan kepada hierarki, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu juga akan secepatnya Tuhan laksanakan, akan Tuhan genapkan. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita punya bahan, punya surat kepada Tuhan, seperti halnya Raja Hizkia tadi ya. Tentunya kita harus punya bahan, dan terutama tentunya saya dan suami ya, bahwa sejak tahun 78 kami suami istri menyerah sebagai pengerja. Kemudian tahun 84 sampai 89 ya, pelayanan perintisan di Gandean Lor GT2 nomor 99 yang sangat kecil. Tahun 13 November tahun 87 pewahyuan, kemudian tahun 89 ya sampai sekarang kita melayani di Tompean. Bapak Ibu ngasih Tuhan ya, tahun 89 itu Bible Camp yang pertama, dan itu berlanjut ya sampai beberapa kali di Gua Kiskendo ya, di daerah Girimulyo. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kemudian sekolah Alkitab, di mana para murid sekolah Alkitab tadi paling banyak pergumulan ya, di goa, di pantai, di gunung-gunung, di hutan, di pinggir sungai. Kemudian kita masuk pergumulan di pinggir sungai Serang itu ya, di Gelagah itu, di pinggir sungai itu, dalam pergumulan untuk memindahkan kaki Dian dari barat ke timur. Karena sejak zaman Purba entah tahun berapa ya, kekristenan itu semuanya selalu dari barat. Kalau saudara membaca buku-buku teologi sebagai referensi, skripsi, tesis maupun disertasi, itu selalu penulisnya tuh orang-orang barat. Nah, kita bersama murid LPBKWI itu masuk pergumulan doa di tepi sungai Serang itu untuk memindahkan kaki Dian itu dari barat ke timur ya. Kemudian melalui sekolah Alkitab, rekrutmen guru dari Indonesia melalui sekolah Alkitab yang dilanjutkan dengan STT BKWI. Kemudian banyak peristiwa terjadi
ya ratusan bahkan ribuan. Maka menjelang tahun 2000 ya Tuhan perintahkan kita untuk membangun CBFC ya. CBFC saya baca secara bahasa Indonesia, yaitu artinya Christ Body Fellowship Center. Saudara yang masuk ya sekolah Alkitab tentunya ingat waktu itu kita rapat CBFC ya, dan biaya sekian miliar Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan ketika selesai rapat, maka para bopo itu datang mengatakan bahwa Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada saatnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, namun demikian hampir 24 tahun lebih semuanya belum terwujud. Ya, kita akan baca Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, penglihatan yang dari Tuhan itu menanti saatnya. Sekalipun menanti saatnya, ia itu bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Jadi janji Tuhan itu tidak menipu, tidak ada tipu-tipu, tidak ada bohong-bohongan, tidak ada prank. Bapak yang kasih Tuhan, apabila manusia itu menganggap berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nanti sore saya akan berbicara tentang GBFC ya. Kemudian minggu sore saya akan berbicara tentang Ripce ya, Ripce. Nanti sore GBFC. Lah, surat kalau Hizkia suratnya itu dibawa ke bait Allah, kemudian dia berdoa, ini loh Tuhan bacanen. Ya. Ini kesaksian. Saudara percaya boleh, tidak percaya juga tidak masalah, menganggap saya halu atau mungkin tingkat dewa atau tingkat apapun Bapak yang kasih Tuhan ya, tidak masalah. Tapi Alkitab kita itu mendidik. Setiap nabi atau rasul dia itu menceritakan bagaimana dia itu menerima petunjuk dari Tuhan. Ya. Kalau Daniel itu sakit, kemudian ada yang menjamah. Kalau Hizkiel itu sedang berdoa di tepi sungai Kebar di Babel, kemudian jambulnya, berarti Daniel itu, maksudnya Hizkiel itu zaman itu sudah berjambul, jambulnya itu diangkat, dibawa, jiwa rohnya dibawa ke Yerusalem, itu Hizkiel. Lah kalau saya, ya Bapak yang kasih Tuhan ya, saya itu menjelang pergumulan, kita memohon penggenapan kitab Wahyu, ya, saya tuh sama Tuhan disuruh diem, kemudian didoain sama Tuhan 1 jam, ya, saya didoain sama Tuhan 1 jam, kemudian menjelang berangkat itu didoain lagi suruh duduk diem, ya, pakai kursi kuning yang di kamar itu, Tuhan, ya, duduk di kursi hitam yang ada di kamar itu, didoain setengah jam. Kemudian kemarin hari Jumat jam 3 pagi itu Tuhan sendiri yang berangkat ke Taman Eden, membersihkan lokasi ini, masuk ke tiap kamar-kamar. Bapak Ibu Tuhan, karena diceritakan di sini itu banyak noni-noni, ya, banyak noni-noni Belanda itu. Tapi Tuhan katakan mereka juga ikut doa puasa, mereka ikut pergumulan. Ya, setan-setan londo. Ini kan Kalirang itu kan sudah sejak zaman lama banget. Mereka itu ikut doa puasa. Kalau saudara punya Poncondrio dibuka, ya, noni-noni itu pada doa puasa. Apa permohonan mereka sama Tuhan? Mereka tuh pengen dibakar. Kalau sudah dibakar pengen jadi baik. Bapak yang masih Tuhan, mereka pengen jadi baik.
Mungkin mereka mendengar tentang panen raya tahun 2015 sampai 2022 pertengahan. Ya, saudara nanti bisa buka mata batin. Ya, kemudian Tuhan tuh begini, catatanmu mana? Nah, kemudian buku ini sama catatan ini saya sampaikan kepada Tuhan. Kemudian setelah beberapa saat Tuhan katakan ini sudah selesai dibaca. Nah, sebab itu ya, mari PowerPoint-nya ditayangkan, kita akan membaca apa yang kita akan ajukan kepada Tuhan. Mari. Ini catatan ya, bukan sejak tahun 87 tetapi saya ketemu bukunya itu sejak tahun 2005. Bukunya itu banyak banget catatan khotbah. Kemudian ketika saya pindah dari Gelagah kan saya masih ada di bypass sehingga banyak yang keteteran. Mari. Januari 2005, pergumulan di Bandi Alet mulai pengajuan tender dan survei kejimbaran. Pergumulan perebutan tender sepanjang Juli 2005 1 sampai 31 Juli 2005 di Gelagah dan di Marajo. Ya, jadi pergumulan perebutan tender, mengajukan tender ya, tender pembangunan tubuh Kristus itu tahun 2005 di Bandi Alit. Bersamaan dengan di Bandi Alit itu di Marajo juga hierarki yang ada di sana itu juga berdoa berpuasa. Mereka tuh orang kaya-kaya, guru dari Eropa, guru dari sini, guru dari Amerika yang kaya raya itu, kemudian juga para penatua dan penghulu dari kelima benua itu kumpul di sana. Mereka menyanyikan lagu ya yang diberi judul July Morning. Ya, pada saat bulan Juli pagi hari begitu mereka menyanyi tentang perebutan tender ini. Mari terus. Awal Desember 2005 dioper-oper untuk mengumpulkan proposal kegerakan dan latihan pamungkas. Ya, ini yang terjadi Desember 2005 itu dikejar-kejar ya untuk secepatnya mengumpulkan proposal pembangunan tubuh Kristus dan mulai latihan pamungkas. Dan hasil pertama dari latihan pamungkas ini ya suatu gunung besar di daerah Amerika Latin, Amerika Venezuela atau mana itu yang tinggi besar itu yang mengalami guncangan sampai banyak bukit-bukit yang ambruk. Terus 25 Desember 2005 sampai 1 Januari 2006 pendaftaran penataran hikmat marifat selama 9 bulan dengan peserta 184 orang. Ya, jadi dulu itu kita tuh banyak doa puasa. Doa puasa itu sampai 9 bulan. Setiap sore ya jemaat itu naik ke Gelagah. Sekalipun itu bukan bukit tapi kan naik ke bukit Tuhan. Nanti jam 4, jam 3 itu baru turun. Itu selama 9 bulan. Terus 20 Januari 2006 berikrar untuk memilih salib dan 9 penderitaan salib. Ya, jadi tahun 2006 itu hierarki itu sudah berikrar bahwa kita itu memilih salib dan 9 penderitaan salib. Karena waktu itu ditawarkan Matius pasal 4 atau Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Terus 8 Januari 2006 Minggu pagi doa puasa 9 bulan. 15 Januari 2006 sampai 15 Oktober 2006. Terus Tender pembangunan tubuh Kristus 2005. Terus PPIJM 2021 sampai 28 Oktober 2006. 1. Waktu yang lebih akurat dari eks masa yaitu 8 tahun 9 bulan. 2. Eks masa diganti nama menjadi MP3. 3. 5 agenda MP3 ditambah 1 jadi 6. 4. Deklarasi PPIJM. Ya, deklarasi PPIJM itu kita mengikrarkan diri bahwa kita itu bukan lagi tokoh tetapi budak. Kemudian kita banyak berdoa supaya batu-batu remuan reruntuhannya bait Allah itu dikumpulkan seperti doa syafaat tadi malam. Mari terus. Sejak 14 November 2006 sudah diputuskan kita mulai mendirikan MKB sampai mencapai ukuran yang ditetapkan panitia pengungsian. Ya, artinya mezbah kurban bakaran itu ya menjadi pondasi bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus 10 Desember 2006 Minggu pagi mulai berkhotbah tentang budak Rodi. Terus 6 April 2007 Bapak Pentung. Bapak Pentung itu artinya ya
malaikat yang ngoprak-oprak hambanya untuk sekolah. Yang namanya orang sekolahnya berat tuh banyak kali nyelimput tuh ndelik. Wah itu dicari sama Bobo Pentung tuh sampai di pinggir pantai belakang rumah makan itu sambil bawa pentung, dipentungi Bapak Ibu Tuhan. Terus telah kita ikrarkan pembentukan tim dari timur, tim pemenang abadi saat puasa di Gelaga tanggal 13 Mei sampai 19 Mei 2007. Tim pemenang abadi makhluk Imago Dei. Proses MP3 untuk memulihkan sosok Imago Dei. Karena hanya manusia Imago Dei yang boleh masuk tim pemenang abadi. Tim pemenang abadi karakter tabernakel bongkar pasang. Aib dibongkar di semua sektor. Ya ini garis besar dari khotbah yang saya sebutkan tadi. Terus 11 Juli 2007 Fellowship Rabu. Tim pemenang abadi elit dan eksklusif Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kalau Israel lewat jalan pintas tidak alami bongkar pasang, tabernakel belum ada. Cepatnya 2 minggu Elia, lambatnya 40 hari, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Bongkar pasang kegerakan kekanaan, unsur-unsur yang menjadikan elit dan eksklusif. 1. Salib dan 9 penderitaan salib. 2. Firman Allah dan Roh Kudus. 3. Hikmat dan makrifat. 4. Budak rodi dan tokoh anti fasilitas garis keras. 16 September 2007 Manekin Kitab Wahyu, tolol, bisu, tuli, buta, tanpa perasaan dan seterusnya. Seperti macan ompong, bedil kosong. Kebangkitan tulang-tulang kering 30 September 2007. Nah waktu itu kita tuh ditegur ya, sudah sejak tahun 87 sampai 2007, tetapi hikmat makrifat kita itu masih tumpul, sehingga Tuhan katakan kita ini cantik di hadapan Tuhan tapi seperti manekin ya, tolol, bisu, tuli, buta. Karena apa? Poncondrionya tidak efektif ya. Terus 3 sampai 10 Juli 2007 PPIKM Bandialet. Khotbah 4 September 2007 PPIKM Bandialet rahasia eks masa. 3 sampai 10 Juli tahun 2006 dibukanya. 8 Juni 2003 meletakkan jabatan dan rencana ke Amerika. 5 Juni 2003 akreditasi. Mei 2003 hidup di tenda Gelagah setelah akreditasi total di Gelagah di tenda, dituntun dengan pelayanan diakoni yang tadinya dibenci. Ya ini maksudnya begini, tahun 2007 itu prosesnya sangat berat. Setelah hierarki, ya maksudnya setelah akreditasi itu ya, gembala itu berniat untuk pelayanan di Amerika. Guru Amerika itu sudah menyiapkan segala sesuatunya, bahkan tanggal keberangkatan sudah ditetapkan, tim penjemputan dari sana sudah ditetapkan, tapi Tuhan katakan belum saatnya. Belum saatnya. Karena apa? Prosesnya memang sangat berat. Banyak proses dari dalam dan akhirnya kita digiring untuk diam di tenda. Ya, dan Tuhan menunjukkan pelayanan diakonia yang tadinya ya hambanya itu tidak senang dengan pelayanan diakonia. Nek pelayanan itu ya mutlak pelayanan. Ya. Tapi Tuhan tunjukkan aku saja Allah yang menjadi manusia. Tapi untuk menupang pelayanan Tuhan itu menjadi tukang kayu. Yusuf menjadi tukang kayu, Tuhan Yesus menjadi tukang kayu. Ya, Rasul Paulus itu menjadi tukang tenda, membuat tenda-tenda. Bapak yang kasih Tuhan, barulah kemudian ada pelayanan diakonia yang kemudian berkembang, membiayai ya kelanjutan dari sekolah Alkitab ya STT dan sampai bisa mengadakan kegerakan-kegerakan pada waktu itu. Mari terus. Hierarki corporate global. B3 hikmat marifat triangulasi beserta 2 bis puasa 5, 7, 10, 16. MP3 di Bromo pertama 21 Juni sampai 29 Juni 2008. Lulus 247, tidak lulus di atas 100. Pergumulan untuk yang tidak lulus Bandialet Minggu tanggal 6 Juli sampai Rabu tanggal 16 Juli 2008. Ya, jadi hierarki itu sama Tuhan disebut sebagai corporate global. Ya. Mari terus.
MP3 kedua di Gerajakan 27 September sampai 4 Oktober 2008. Peserta 431, panitia 24 September sampai 4 Oktober 2008. Survei 14 Agustus sampai 26 Agustus 2008. 2 hari dikerjakan, 2 hari di Bedugul, 2 hari ditriangulasi. Akhirnya diputuskan ditriangulasi. Agenda keempat. Fondasi pembekalan B3 ketiga 19 Juni 2009 sampai 27 Juni 2009 ditriangulasi. Panitia 15 Juni 2009, jemaat 19 Juni 2009. Biaya wajib 990.000. Agenda 246, Indonesia 400, tidak lulus 18, luar negeri 35, tidak lulus 30. Ya, ini pelaksanaan MP3 ketiga ya. Itu juga setiap kali kita di Indonesia ada acara, maka para murid di luar negeri itu berkumpul di Marajo. Kita sering dibawa jiwa roh kita dalam ngerogo sukmo, kalau enggak ya dibawa dicangking Bapaknya Setuhan untuk ikut di sana. Mari dilanjutkan. 21 Oktober 2009, latihan fokus. Ya, saudara ingat ya, kita mulai dilatih dengan latihan fokus. Itu mulai 21 Oktober tahun 2009. Kita disuruh bikin titik sebesar ujungnya pensil itu. Kemudian kita tatap selama mungkin dengan tidak kedip ya. Kadang-kadang sampai dileweran air mata itu sebagai permulaan meditasi. Terus 8 Desember 2012, dunia digoncang Domesday. Nah, saudara ingat ya, tahun 2012 itu katakan tentang Tuhan yang akan datang itu. Terus MP3 keempat 2 sampai 10 Juli 2010 di Gelagah. MP3 kelima di Papre 25 Juli 2011. Ya, MP3 yang kelima itu di Papua. Terus Facebook 14 Februari 2010, tongkat hikmat gada makrifat. Ya, Tuhan itu menjelaskan kalau tongkat itu sama dengan hikmat, gada itu makrifat. Terus 21 Maret 2010 Minggu mulai rekrutmen full timer. 28 Maret 2010 Minggu pagi penyerahan full timer. 30 Maret 2010 Selasa ikrar full timer. 23 Maret 2010 Selasa full timer. 24 Maret 2010 full timer. 31 Maret 2010 Rabu sore ikrar full timer. 6 April 2010 full timer hierarki tubuh Kristus. 7 April 2010 persiapan pentahbisan full timer. 13 Mei 2010 pentahbisan full timer. Ya, jadi sudah ingat ya, waktu kita mau jadi full timer, yang mendaftar sebagai full timer, jemaat mendaftar sebagai ya orang-orang yang menopang pelayanan. Kemudian pentahbisan itu 13 Mei tahun 2010. Kemudian dijelaskan kalau gagal dalam tahbisan itu akibatnya apa. Ya, dijelaskan 6 Juni 2010. Terus MP3 keempat Papua 1 20 sampai 28 Agustus 2010, 25 orang membuka gerbang Papua. ya, jadi gerbang timur Papua itu dibuka 20 sampai 28 Agustus tahun 2010, membuka gerbang timur Papua. Ya, pada waktu itu yang menjadi gubernur masih Bapak Suaibu itu. Ya, kita disambut di gedung kegubernuran itu. Terus Papua 2 18 Oktober sampai 5 November 2010 13 orang. Papua 3 14 sampai 23 Maret 2011 penataran hikmat marifat. Ya, jadi di Papua itu pernah diadakan penataran hikmat marifat. Terus Papua 4 26 Juni sampai 2 Juli 2011. Ya, itu MP3 yang kelima. Terus Kupang 1 9 sampai 13 Oktober 2010 buka gerbang Kupang Timor Leste Australia. Kupang 2 25 Januari 2011 sampai 28 Januari 2011 5 orang tambah 1 Bogor sama dengan 6 orang. Kupang 2 2 Februari 2022 sudah tadi ya.
10 Oktober 2010 Minggu pagi sampai 7 November 2010 uji kelayakan dan kepatutan bagi hierarki. Kediri. Ya, jadi hierarki itu juga mengalami uji kelayakan dan kepatutan. Itu disampaikan melalui khotbah yang berkali-kali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengingatkan, dan ini surat yang kita ajukan kepada Tuhan. Terus. Kediri 12 Juni 2012 sampai 13 Juni 2012. Pendaftar 1.572 orang, panitia 85 orang dari 18 organisasi. Ketiga kelima, 70 orang naik kapal laut berangkat tanggal 16 Juni 2011 dari Jogja, 14 Juni 2011. 2. 14 orang rombongan gembala berangkat 20 Juni 2011 naik pesawat. 3. 100 orang naik pesawat Merpati berangkat tanggal 24 Juni 2011 malam. Jiwa MP3 ke-5, Salib dan Hikmat Marifat. Ya, ini pergumulan kita yang mengikuti MP3 ke-5 itu ada yang naik kapal. Ya, 1 minggu di kapal dengan segala prosesnya itu panitia. Ya, berangkat dulu, kemudian rombongan gembala, kemudian rombongan peserta atau jemaat. Bapak Ibu ngasih Tuhan, mari terus. Peserta MP3 ke-5, Jawa Bali NTT 450 orang. Papua 250 orang, total 700 orang. 39 tidak lulus, gelundungan sangat banyak. Ya, setiap MP3 itu para malaikat itu menjadi penguji dan penilai. Ya, ada yang tidak lulus, ada yang gelundungan. Kemudian kita mengadakan pergumulan. Ada yang mengalami nilainya itu mengalami kenaikan, ya. Tapi ada juga yang sangat berat untuk diluluskan dengan nilai yang ranking di bawahnya itu. Kok demikian? Ya tentunya hidupnya itu tidak sesuai dengan agenda-agenda MP3. Terus. Selasa 13 Agustus 2011 pukul 19, puasa hikmat dan marifat, persiapan kunci-kunci Mesabo. Ya, jadi tahun 2011 itu persiapan doa puasa, persiapan kunci Mesabo yang dikatakan hikmat dan makrifat. Itu ada kuncinya. Setiap kunci itu ada bahasa surga, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Latin, bukan bahasa Sanskerta, bukan juga bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bukan. Itu bahasa surga. Kunci itu masing-masing itu ada patennya, diberikan dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau orang dunia mengatakan itu sejenis mantra. Ya, ada yang dirapal. Itu namanya kunci hikmat marifat. Dan kita sudah mendapatkan kunci hikmat marifat itu berpuluh-puluh. Ada yang sampai 38, ada yang lebih. Karena memang masuknya ya tahun ini, angkatan keberapa. Bapak yang kasih Tuhan mulai dari kunci badai api penempur sab 1, kunci perang sakti, ya, kunci pambangun rogo, pambangun jiwa, kemudian kunci ya lampah bayu turonggo seto, ya, dan sebagainya itu banyak sekali Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu setiap satu penataran. Lah 2011 23 Agustus itu ya doa puasa mempersiapkan kunci Mesabo, kunci Meterai, kunci Sangkakala dan kunci Bokor. Kemudian itu dibagikan kepada orang-orang yang mendapatkan jatah, namun demikian dipesankan jangan sekali-kali bodoh seperti kebo ijo. Kebo ijo itu di dalam sejarah, itu kan sejarah zaman Ken Arok, Anusapati itu ya. Dia kebo ijo itu bodoh, diperalat. Ya, kamu tak pinjami keris. Lah sama kejo ijo ditunjuk-tunjukkan, dipamer-pamerkan. Bapak yang kasih Tuhan. Semua tahu kalau itu keris itu punyanya kebo ijo. Kemudian sama Ken Arok, keris itu diambil. Kemudian Anusapatinya dibunuh. Lah yang kena getahnya kebo ijo. Bapak yang kasih Tuhan ya. Jadi
keberadaan hierarki. Siapa si A, si B, si C itu rahasia. Rahasia dirinya sendiri, tentunya dengan penggembalaan yang tahu dan Tuhan. Itu harus dipegang sampai nanti saudara di wisuda. Kalau sudah di wisuda semuanya akan tahu siapa malaikat Garuda, siapa guru 1, siapa guru 2, guru 3, 4, ya, guru 5, 6, 7, ya, penatua dan lain-lain. Tetapi selagi belum ditahbis, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, saudara tidak boleh memakai gelar atau titel, ya, tidak boleh memakai gelar atau titel kecuali saudara sudah menyelesaikan skripsi ataupun disertasi atau tesis S2, ya, maka saudara memasang gelar, namun demikian di belakangnya masih dituliskan kandidat. Baru nanti setelah wisuda ditahbis barulah dipasang itu STH, MTH, doktor. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, demikian juga hierarki. Ketika kita belum masuk pentahbisan Wahyu pasal 5, semuanya masih tersembunyi. Karena kekuatan kita juga belum seberapa. Kita harus melewati Wahyu pasal 23 penyucian sampai Wahyu pasal 6 terbangun menjadi bait Allah, ya, terbangun menjadi bait Allah asal zaitun liar, Bapak kasih Tuhan. Maka Wahyu pasal 5 utusan itu sudah diutus ke seluruh muka bumi. Ini pesan Tuhan yang kita dengar waktu mubes di Bali itu. Nah, kalau sudah Wahyu pasal 5, semua orang nanti sudah tahu malaikat Garuda niki sapa to? Guru 1 sampai 7 itu sapa? Bapak yang kasih Tuhan. Tapi sekarang ini kita jangan berlaku bodoh. Ya. Skripsine rong rampung, tesisnya rong rampung, disertasinya rong rampung, wis dipasang. Wah, aku guru 1, guru 2, guru 3, guru 4. Sudah ditergam nanti sama penaro akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Mari dilanjutkan. Selasa sampai Rabu 29 sampai 30 Mei 2012, Fellowship PMA di Gedung Serbini Jakarta. Tempat ketemuan dengan Pak Niko di Sari Ratu Plaza tanggal 28 Mei. Ini menyangkut pelayanan diakonia, ya, ketemuan sama Pak Niko itu. Terus tanggal 1 Juni ke Bintaro tempat Ibu Barnabas. Ya, waktu itu kita bertemu dengan Ibu Barnabas, istri dari Bapak Barnabas Suaibu itu. Waktu itu kita mengikuti fellowship PMA, ya, PMA itu dari Malang itu. Kemudian Kediri 12 sampai 13 Juni 2012. Peserta 1.272 tambah dari Jogja 300. Ya, ini fellowship di Kediri, ya, menjelang konferensi. Itu biayanya miliatan. Namun demikian jemaat hamba Tuhan pengerja juga berkorban, ya, dan penggembalaan mandigani sampai miliatan. Pak Losman itu sekali ngambil uang sekian ratus juta. Bapak yang kasih Tuhan. Dan kita tuh gumunnya setelah saya itu sekian tahun, waktu itu yang masak itu untuk orang sekian banyak itu yang masak itu tim kita sendiri. Bu Harmini, Bu Christine, ya, Ibu Ruti, Mbak Yanti dan lain-lain, tim konsumsi itu bisa menyelesaikan. Mari terus. Fellowship Gedung Wanita Selasa 14 Agustus 2012 sampai 15 Agustus 2012. Fellowship Prakonferensi, konferensi 13 sampai 16 November 2012. Selasa 31 Oktober 2012 berangkat ke Filipina, pulang Rabu 7 November 2012. Mazmur 1994 ayat 1 sampai 9. 4 Desember 2012 puasanya hierarki. 1 40 hari 40 malam. 7 21 hari ngeblong. 70 16 hari ngeblong. 490 10 hari ngeblong. Ya, ini puasanya hierarki itu Tuhan tetapkan. Kalau dia itu malaikat Garuda puasanya 40 hari 40 malam. Tapi kalau 7 guruh 21 hari ngebleng, ya. Tapi itu pun waktunya yang menetapkan Tuhan. Kalau 70 penatua itu puasanya 16 hari, ya.
Itu pernah terjadi di Bandi Alit, namun demikian ada kemurahan-kemurahan ya. Kemudian kalau 490 itu ngebleng 10 hari. Guru itu rela mati, artinya kalau mati karena puasa ya rela, tapi tidak ada yang mati. Kalau mati ya karena sakit dan karena memang dipanggil Tuhan. Kalau hierarki 2 itu 5-7 hari. Pengantin Tuhan artinya jemaat itu puasa Ester yang ngebleng 3 hari. Terus tahun 2013 sampai 2014 karantina di Laguna Gelagah. 31 Desember 2014 MP3 ke-8 di triangulasi. Kelahiran hierarki. Jumat 11 September 2015 berangkat panen raya. Minggu 27 September 2015 sampai 30 Oktober 2017 di Mojokerto. September 2015 sampai 2022 panen raya. Ya, ini tadi surat yang saya sampaikan kepada Tuhan dan yang saya bacakan untuk saudara mengingat kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan itu menjanjikan dan itu sudah terjadi pemindahan kaki Dian Emas. Kemudian perebutan tender. Kemudian Bapak yang dikasih Tuhan dibuktikan dengan diberikannya kunci-kunci makrifat yaitu Mesabo. Untuk dilaksanakan di dalam Wahyu pasal 6 sampai pasal 16. 7 pokor itu dicurahkan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu tidak kemudian hilang begitu saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak kemudian hilang begitu saja. Karena semuanya tadi ada ya catatannya di surga. Ada catatannya di surga. Dan tadi Habakuk 2 ayat 3 mengatakan bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu pasti dilaksanakan. Kalau manusia menganggap terlambat, itu tidak terlambat. Karena memang kita ini terlalu fana. Dan Tuhan itu sempurna dalam kekekalan. Sehingga waktunya Tuhan itu tidak seperti waktu kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 6 dan seterusnya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku katakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan,
ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tapi ada beberapa orang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ya, ini nasihat kepada jemaat Korintus. Yang pada waktu itu Korintus itu ya menjadi kurang ajar kepada Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus sebagai gembala itu sangat mengasihi jemaat Korintus. Pengajaran yang dalam-dalam, penglihatan yang besar, perkara yang hebat, 9 karunia Roh Kudus, 9 pekerjaan kasih, 9 jabatan, itu diajarkan kepada Korintus. Bahkan bagaimana Rasul Paulus itu naik ke Dewan Musyawarah Tuhan, Bapak Ibu itu juga diajarkan kepada Korintus. Bahkan Korintus itu dipersiapkan menjadi tunangannya Tuhan. Tetapi Korintus itu karena sudah menjadi besar, diberkati, kaya, maka seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 6-21, Korintus itu menganggap kalau Rasul Paulus itu tidak balik lagi ke Korintus. Sebab itu dia itu ya sudah menjadi kurang ajar. Sehingga Rasul Paulus mengatakan untuk melayani Korintus, ya Rasul Paulus itu merampok jemaat lain, jemaat kecil-kecil itu dirampok untuk melayani Korintus. Karena apa? Ya tentunya disuruh Tuhan supaya Korintus itu dididik. Ya, nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian juga dengan penggembalaan hierarki. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimanapun saudara itu sudah diberkati dengan segala macam ya perkara jasmani rohani, biarlah saudara itu tetap menjadi hierarki yang merendahkan diri. Kalau saudara menganggap bahwa ada beberapa orang yang sombong yang menyangka bahwa Wahyu pasal 10 itu tidak akan digenapi. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan itu untuk dia pada zamannya. Tetapi untuk kita pada akhir zaman bahwa Wahyu pasal 10 itu pasti digenapi. Karena tidak mungkin kitab Wahyu itu akan digenapi secara runtut, secara fisik. Sebelum Wahyu pasal 10 itu digenapi. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Karena untuk pembangunan tubuh Kristus itu ya bukan cuma ngomong tok. Bukan cuma ngomong tok, bukan cuma khotbah tok. Tetapi kita terus efektif di dalam hikmat dan makrifat. Tentang kuasa ya. Tentang kuasa hikmat dan makrifat. Karena kita akan melanglang jagat, uang tok itu tidak cukup. Apalagi untuk dipamerkan ke Israel. Oh, Israel itu uangnya banyak banget. Ya. Bank Amerika, ya. Reserve Bank Amerika itu punyanya Israel. Negara Amerika itu punya utang. Ya, negara punya bank sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan. Semua pengusaha-pengusaha besar itu karena memang mereka punya keinginan untuk menjadi seperti pada zamannya Daud, Salomo. Namun itu pun tentunya akan diatur oleh Tuhan. Waktunya sudah habis. Ya, sebentar lagi kita masuk ke gerakan kuda putih. Penggenapan kitab Wahyu pasal 12. Kemudian pengungsian. Kita hidup pada zaman-zaman yang akhir, dari zaman akhir yang paling terakhir. 7 tahun kitab Wahyu itu, Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, dalam hitungannya Tuhan itu cuma beberapa menit. Nanti menit-menit pertama itu nanti terjadi seperti yang
ada di gambar belakang. Ketika langit itu digulung, ketika khotbah Tuhan di dalam Matius 24 ayat 37 dan selanjutnya itu digenapi. Itu yang khotbah itu bukan Nabi Nuh. Yang khotbah itu bukan nabi, bukan rasul, tapi yang khotbah itu Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 37 dan seterusnya itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Namun demikian seperti pada zamannya Nabi Nuh, banyak orang tidak nyadar, tidak sadar, karena tidak mau diberitahu. Lah nanti pun demikian, ada banyak orang yang masa bodoh yang tidak tahu, itu hapus-hapus, tipu-tipu, itu halu-haluan dan sebagainya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi nanti hierarki dan semua orang pilihan itu akan diambil dari keempat ujung bumi. Ya, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 24 itu diambil dari keempat ujung bumi oleh para malaikat, kemudian akan dibawa kemana nanti. Ya, jadi untuk laporan kepada Tuhan pagi hari ini sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nanti sore saya akan berbicara tentang JBFC, ya. Besok sore saya berbicara tentang Ripce, ya, tentang Ripce, ya. Mari acara ini kita tutup. Kemudian saudara ada break, tapi tidak ada sesi kedua. Sesi keduanya apa? Istirahat. Istirahat supaya nanti sore saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Mari kita berdoa.